Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumi yalqah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Rabbul Alamin berbagai macam nikmat. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah terang-terangan, awal mulanya orang-orang Quraisy tidak menghiraukan karena dianggapnya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti juga akan hilang sendiri. Karena sebelumnya sudah pernah ada orang-orang yang mereka berusaha mengingatkan orang Quraisy tentang perilaku mereka yang menyimpang. Seperti contohnya Zaid bin Amr bin Nufail. Ini termasuk orang yang tetap berpegang pada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan tidak mengikuti kebiasaan dan tradisinya orang Quraisy. Lalu kemudian ada Umayyah bin Abi Salt. Ada juga Qis bin Sa'idah. Ia termasuk Waraqah bin Naufal, tapi akhirnya Waraqah bin Naufal ngikutin agama Nasrani. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menentang apa yang jadi kebiasaannya orang-orang Quraisy pada saat itu yang menyimpang. Tetapi akhirnya kemudian sirna, gitu, hilang. Pengikutnya tidak ada. Ya, pengikutnya tidak ada. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah terang-terangan, justru malah semakin bertambah sedikit demi sedikit jumlah orang-orang yang mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak dan semakin bertambah. Dan orang Quraisy ini mengetahui betul bahwa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan ini hak benar. Ya, artinya bahwa kendati pun itu bertentangan dengan tradisi mereka, tapi kebenaran itu benar. Jadi mereka menolaknya ya karena nggak sesuai saja dengan apa yang telah mereka yakini selama ini. Maka akhirnya kemudian mereka pun mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Sehingga Al-Imam Az-Zuhri diriwayatkan juga oleh Ibn Ishaq dalam Kitabul Maghazi bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menampakkan dakwahnya, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan apa yang Allah perintahkan jelaskan, mereka mengira bahwa ini Nabi mencela sesembahan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menghina dan melecehkan amaliyah mereka, perbuatan mereka, agama mereka. Maka akhirnya mereka pun bersepakat untuk mendatangi Abu Talib. Datang mereka kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, seraya mereka berkata, "Ya Abu Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatana." Wahai Abu Talib, sesungguhnya anaknya saudaramu, keponakanmu itu, dia mencela sesembahan-sesembahan kami. Wa'abadinana, dan dia mencela agama kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan selama ini, dia lecehkan, dia hina.
wasaffaha ahlamana, dan dia menganggap bodoh orang-orang yang besar atau yang balik. Pokoknya kita dianggap bodoh lah sama kita, sama dia. Wa dhallala aba'ana, dan dia menyesat-nyesatkan orang tua kami. Ya, perhatikan ini redaksinya. Ada yang teringat sesuatu kan? Nah, ya cukup, antum teringat enggak apa-apa. Ya, nyalah-nyalahin, menyesat-nyesatkan, mencela, merasa benar sendiri, dan seterusnya. Fa imma an takuffahu wa imma an tukhalliya bainana wa bainah. Pilihannya cuma dua, wahai Abu Talib. Kamu hentikan dia atau kami yang hentikan dia. Kalau kami yang hentikan dia, kalau bahasa bebas terjemah bebas, ya dengan cara kami. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafi fanakfikahu. Kami tahu bahwa engkau itu agamanya sama dengan kami, maka biar kami yang hentikan dia, sehingga itu kamu nggak usah repot-repot. Tapi apa kata Abu Talib? Abu Talib menjawab dengan perkataan yang lembut lagi baik. Dan Abu Talib ini yang disegani oleh mereka. Kata Abu Talib, bagaimana saya membiarkan kalian berlaku yang tidak baik kepada ponakan saya sendiri? Kakeknya, yaitu ayah saya, telah berpesan kepada saya agar saya selalu berbuat baik padanya. Lalu bagaimana saya berbuat buruk padanya? Jadi sudahlah, biarin aja dia begitu. Kalian tetap dengan apa yang kalian yakini, biarkan dia dengan apa yang dia yakini. Gagal. Iya. Jadi kalau kita perhatikan, tidak lain tidak bukan yang membuat mereka itu berbuat seperti itu bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang tidak benar, bukan. Tetapi karena sebab itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka, kebiasaan kaum mereka. Di sini ada poin penting. Kalau kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jernih, dengan kesungguhan yang benar-benar, agar supaya kita mohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk pada jalan yang benar dan pada kebenaran, niscaya Allah Rabbul Alamin akan berikan petunjuk pada kita. Perhatikan poin penting ini. Ya, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran, dan kitanya juga tajarrud. Tajarrud itu berlepas dari berbagai macam kerangkeng yang mengikat kita. Apa itu kebiasaan kaum, tradisi masyarakat, itu coba kita lepaskan kerangkeng itu, lalu kemudian tajarrud itu ya kita betul-betul murni ingin mendapatkan kebenaran dan menemukan kebenaran, niscaya Allah Rabbul Alamin akan berikan hidayah, petunjuk. Tetapi kalau belenggu-belenggu masih saja membelenggu diri kita, ya segimana? Ini sudah dari dulu seperti ini. Apa nanti kata orang? Apa nanti kata kaum? Apa dan seterusnya? Maka niscaya kita nggak akan bisa dapatkan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan terkait kebiasaan yang dipegang oleh sebagian orang Quraisy, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami dapati ayah kami mengikuti satu umat, artinya mengikuti satu tata cara. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami tinggal ngikutin doang aja. Ini bukti bahwa kalau seandainya kita betul-betul tadi belenggu-belenggu itu dilepaskan dulu sejenak, lalu kemudian datang kepada kita bukti-bukti kebenaran dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belenggu-belenggu itu sedikit demi sedikit kita lepaskan, lalu kemudian kita mulai merenungi, iya nih ayat ini apa maksudnya.
Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemana maknanya? Niscaya Allah Rabbul Alamin akan berikan kepada kita hidayah, kebenaran itu. Akan dibukakan hati kita, akan masuk ke dalamnya kebenaran. Tetapi kalau tadi belenggu-belenggunya masih belum dilepaskan, berat. Maka tidak boleh kita sebut ajaran agama sebagai kebiasaan, sebagai adat, sebagai tradisi. Ajaran agama, tradisi. Apa tidak boleh orang berpegang pada tradisinya asal tidak bertentangan dengan ajaran agama? Lah kalau akarnya tradisi itu saja sudah bertentangan dengan ajaran agama, tidak akan bisa diislamisasi ini, Pak. Contohnya, kesyirikan ini kan bertentangan toh ya dengan ajaran agama, betul enggak? Bertentangan dengan syahadat. Lah sekarang ada orang kasih persembahan kepada penunggu laut, Pak. Dia sembelih hewan, kerbau misalnya, kepalanya dilempar ke laut, persembahan untuk penunggu laut. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seminim-minimnya ancamannya laknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknati orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ini gimana ini? Syirikan bukan? Syirikan. Sekarang pertanyaannya, secara asalnya kebiasaan ini kan sudah bagian daripada, bukan bagian dari Islam. Terus bagaimana caranya mau diislamisasi? Coba gimana caranya? Islam menentang kesyirikan, lalu ada kesyirikan mau kita warnai dengan keislaman, itu gimana? Jadi berbuat kesyirikan sambil baca ayatul kursi, gimana ini? Atau minum khamr yang penting baca bismillah, gitu? Hah? Boleh, Pak? Allah musta'an. Atau naudzubillah berzina yang penting baca doa, Allahumma jannibna syaitan, tapi zina gitu. Allah akbar. Iya. Nah, yang kayak gini, tradisi yang seperti ini nggak boleh. Bertentangan dengan syariat. Bahkan asalnya tradisi itu sudah bertentangan dengan syariat. Gimana mau diislamisasi? Tak bisa. Nggak bisa. Gimana kita mau islamisasi? Nggak akan ketemu. Pacaran itu nggak ada dalam Islam, Pak. Yang ada ya nikah. Lalu kemudian diislamisasi, pacaran Islami. Ya gimana nih? Gimana Anda mau itu? Gak bisa. Ini sama saja kita ingin mengumpulkan timur dan barat di satu titik. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Kita ingin mempertemukan atas sama bawah di satu titik. Ketemu tak? Enggak ketemu. Masya Allah. Enggak apa-apa daging babi, asal nyembelihnya baca bismillah. Begitu? Apa? Jadi halal daging babi karena kita sembelih dengan baca bismillah, jadi halal kah? Enggak. Sebab zatnya aja udah nggak boleh. Memang zatnya nggak boleh. Mau disembelihnya pakai bismillah atau nggak pakai bismillah, apa? Haram. Ini kita jelas. Nah ini hari ini prinsip yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Jadi kalau kayak semacam pakaian nih, baju diislamisasi, boleh aja. Jadi baju takwa misalnya, kan diislamisasi itu namanya toh. Nah, saya nyebutnya baju takwa ya. Terserah Anda nyebutnya, terserah Anda, itu mah urusan. Kalau Anda ingatnya etnis tertentu itu urusannya masing-masing. Bajunya disebut baju takwa misalnya, diislamisasi tidak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting menutup aurat dan seterusnya itu. Nggak ada masalah ini. Anda mau islamisasi bajunya di baju takwa dan seterusnya, nggak ada masalah. Karena memang itu aturannya ada sendiri, lain. Ini berbeda dengan yang tadi kasusnya. Memang asalnya itu sudah tidak boleh. Makanya kemudian setelah mereka berdamai, bernegosiasi, berusaha negosiasi dengan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil, maka mereka menempuh jalan yang lain.
Di antaranya apa? Yaitu uslubus sukhriyati wal istihza. Metode menghina, melecehkan, ngebully, menjatuhkan mental, apapun, pokoknya kasih julukan yang jelek-jelek. Ya. Dia beri julukan yang apa? Yang buruk-buruk. Sampai akhirnya di antara mereka tokoh-tokoh Quraisy ini sampai pernah berkumpul ini, mengadakan bahasa kitanya konferensi lah gitu. Jadi kira-kira ini Muhammad ini kita kasih julukan apa nih yang pantas? Penyair, dukun, tukang sihir, atau apa nih? Yang paling pantas kita sematkan julukan buruk untuknya ini apa ini? Sampai akhirnya kemudian ya mereka nggak ketemu, memang nggak ada peluang celah untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Artinya nggak ada peluang untuk menjatuhkan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya tidak ada. Untuk menuduh dia adalah orang yang pokoknya orang yang jelek lah, yang menyimpang. Bahkan di sebagian kisah riwayat ini sampai disebutkan ada orang-orang yang datang berkumpul seraya berkata begini kepada mereka kumpul, diantaranya di dalamnya ada Abu Jahal dan yang lainnya tokoh-tokoh Quraisy. Ma ra'ayna mithla sabrina alaihi min hadzal rajul qattu. Kami belum pernah melihat kita begitu bersabar terhadap orang yang kayak begini. Safaha ahlamana, lihat bagaimana redaksi mereka, nggak ada bedanya dengan yang sebelumnya kita sudah sebutkan. Dia mencela kita, wa syatama aba'ana, mencela orang tua kita, wa abadinana, mereka mencela kebiasaan-kebiasaan kita. Karena yang mereka maksudkan din, agama itu kebiasaan mereka, yang mereka maksudkan itu. Wa farraqa jama'atana, memecah belah umat. Ini saya kutip, ini saya cuma bacain loh. Wa sabba alihatana, mencela sesembahan-sesembahan kita, cara ibadah kita, perilaku kita, memecah belah umat dan seterusnya. Persis. Maka kemudian akhirnya mereka pun setiap ada orang yang datang ke Mekah ya disampaikan kepada mereka, awas jangan dengar perkataannya Muhammad. Kenapa? Dia itu orang kesurupan. Dia itu orang gila. Dia itu ya mungkin kalau bahasa kita rusak akalnya. Dia itu penyair, dia itu penyihir, dia itu tukang sihir, macam-macam lah. Inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita mau meninggalkan sesembahan-sembahan kita ini untuk mengikuti perkataan penyair yang gila itu? Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk salah satu perang, ini perang Cywar istilahnya orang sekarang, menjatuhkan mental dengan kasih julukan yang jelek-jelek. Hatta sampai hari ini, dan itu sudah terbukti. ISIS itu Pak, itu bikinan orang kafir. Amerika sudah ngakuinnya. Bikinan orang kafir supaya apa? Ngejelekin orang Islam. Orang Islam jadi jelek, baik di mata dunia ataupun di mata sebagian orang Islam yang lain. Diadu domba dengan cara begitu, dijatuhkan. Akhirnya kita kan jadi kayak down gitu ya. Orang Islam jadi down, jadi jatuh. Sehingga hari ini pokoknya sesama orang Islam terkadang mencurigai muslim yang lain, ISIS tuh, teroris tuh, radikal tuh, dan seterusnya. Dikemakan isu. Maka oleh karena itu ketika kaum muslimin tidak mengerti betul tentang ajaran agamanya, mudah kemakan isu. Termasuk tadi isu teroris dan seterusnya. Sekarang siapa yang bikin? Dan kita sudah pernah jelaskan. Sebab penyimpangan yang ada di tengah kaum muslimin itu sebabnya dua. Sebab utamanya dua. Yang pertama, minimnya ilmu kaum muslimin itu sendiri. Minimnya ilmu kaum muslimin itu sendiri.
Itu contohnya ya Al-Khawarij. Yaitu mereka orang-orang sekitar 8.000 orang yang memisahkan diri dari rombongan pasukannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an setelah perang Siffin. Jadi tadinya mereka ini berada dalam pasukannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, perang Siffin, terjadi perang Siffin. Beda ijtihad antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Habis selesai itu, ini sekelompok orang ini mereka hafal Al-Quran, tetapi pemahamannya keliru. Pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran keliru, sehingga mereka berkesimpulan ini sahabat Ali bin Abi Thalib sudah tidak benar nih. Ketika dalam perjanjian itu arbitrase tahkim itu ditulis ini perjanjian Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata orang-orang yang dari pihaknya sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, jangan tulis Amirul Mukminin. Akhirnya tidak ditulis, tulis saja dari Ali bin Abi Thalib. Oh, kata orang Khawarij, berarti Ali bin Abi Thalib telah melepaskan tampuk kepemimpinan, dia udah bukan khalifah lagi, kita nggak usah ikutin dia. Selanjutnya juga mereka mengatakan bahwa ini perang kita yang menang sebenarnya nih, tapi kenapa nggak ada harta rampasan perang, nggak ada tawanan perang? Ini tidak benar nih. Yang ketiga adalah ini kok perang diselesaikan dengan diutus 2 orang? Ini berarti kan mereka sahabat Ali dan Muawiyah telah menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan hukum hanya milik Allah. Inal hukmu illa lillah. Maka masyhurlah dari perkataannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu perkataan yang hak, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Kebatilan. Akhirnya mereka nyimpang. Itu kenapa penyebabnya? Pemahaman yang keliru, ilmu minim. Hafal Al-Quran, tapi pemahamannya keliru, salah. Poin 1 ini. Poin yang kedua, kata kunci penyimpangan kaum muslimin itu terjadi karena terpengaruh dengan pemikiran dari luar Islam masuk. Contohnya apa? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Yang ini kemudian pendiri sekte namanya Sabaiyah. Ya, orang sekarang kalau Anda tidak tahu Sabaiyah, Syiah lah ya itu. Tapi awal mulanya Sabaiyah, mengikutnya Abdullah bin Saba, disebutnya Sabaiyah. Cuma nama ini kemudian dihilangkan karena nanti jadi ketahuan aslinya. Mereka ini menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata mereka Ali bin Abi Thalib itu Tuhan kita. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mereka ini dihukum dengan cara dibakar. Kalau tidak mau taubat dibakar. Bukannya mereka taubat, pas ketika dilemparkan ke dalam api malah mereka berkata ini bukti bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan kita. Kenapa? Li'annahu la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Karena tidak mungkin menghukum dengan api kecuali dia Rabbnya api. Berarti dia Allah, kata bahasa kitanya begitu, kata dia itu. Abdullah bin Saba'nya kabur. Nah, Abdullah bin Saba ini orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, nifak dengan kemunafikan yang akbar, yang lalu dia menyebarkan pemikiran rusaknya di tengah-tengah kaum muslimin. Perhatikan 2 hal ini. Ini faedah yang kita semestinya tidak lalai akan faedah yang begitu mulia ini. 2 ini. Ketidaktahuan atau kekeliruan dalam pemahaman internal kita. Tahu ayat, tahu dalil, tapi salah dalam menyimpulkannya. Keliru dalam memahaminya. Yang kedua, pemahaman dari luar apa? Masuk. Maka oleh karena itu ketidaktahuan sebagian kaum muslimin dimanfaatkan ini masuk informasi yang keliru. Ya, ciri-ciri radikalisme ini kan dari luar. Coba dalam Islam mana kriteria-kriteria ini? Dari luar ini. Ini bagian daripada Islamophobia. Bikin orang Islam takut sama Islamnya sendiri.
Wallahu a'lam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mau bikin makar, Allah balas makar mereka. Ternyata apa? Terbukti gak ada negeri yang kuat, betul-betul kuat berjaya hari ini kecuali porak-poranda disebabkan corona. Allah musta'an. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Dibikin makar sedemikian rupa. Maka betullah ketika para ulama katakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Artinya Islam juga apa? Dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau bukan Islam ini dijaga oleh Allah Rabbul Alamin, mungkin sudah tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Buktinya apa? Lihat negeri-negeri yang berusaha dihancurkan, berusaha dimusnahkan, berusaha dihilangkan orang Islamnya. Ternyata enggak. Mereka berusaha sekuat tenaga mereka, semampu mereka. Burma, Uighur, India belakangan ini. Tapi ternyata malah justru di sebagian negeri muncul simpati terhadap Islam, empati terhadap kaum muslimin. Bahkan jauh sebelum itu WTC, World Trade Center ya. Semakin Islam didera, diterpa, orang makin penasaran. Nah, penasaran kan jadi apa? Belajar, cari tahu. Nah, ini. Maka itu para ulama katakan ini kata kuncinya apa? Ilmu. Kita tidak usah terlalu capek terus meladeni celaan, tuduhan. Artinya nanti adalah ulama yang bicara ya. Silakan yang punya kompetensi untuk membantah, menyanggah tuduhan-tuduhan dan seterusnya. Tapi apa? Yang menjadi pentingnya kaum muslimin hari ini belajar agama tentang Islamnya itu. Sehingga kalau kaum musliminnya faham tentang Islamnya, isu apa aja masuk. Enggak mau. Dulu lama bener, udah lama ada wacana mau mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi. Hilang nggak? Hilang, udah nggak ada, nggak laku. Sekarang mau ganti lagi, asal kaum muslimin yang ngerti paham juga nggak laku. Gitu. Jadi ibaratnya ini dagang. Jadi dagangan lama bungkus baru Pak. Mulai dari Islam liberal ndak laku. Ya toh? Apalagi lah itu. Islam ramah itu. Jadi Islam itu ramah bukan marah katanya gitu. Nggak laku. Sekarang ganti lagi bungkusnya lagi ganti lagi. Isinya mah itu lagi. Hua itu Pak. Tapi kenapa kok tetap kaum muslimin tidak laku, tidak mau menerimanya? Kata kuncinya, kaum musliminnya paham ajaran agamanya. Itu makanya dua itu. Itu kayak dua sisi koin. Ketidaktahuan, pemahaman dari luar. Itu kayak dua sisi koin yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketika kaum muslimin yang tidak paham, ya tadi isu-isu gampang dimasukin, disusupi. Anda bisa bayangkan bagaimana Abdullah bin Sabah sekian lama itu jauh semenjak masanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia sudah keliling negeri Mesir, Kufah, Basrah, itu kantong-kantongnya pengaruhnya dia tuh. Memprovokasi dengan cara mencela sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah, kemana-mana dia ceramah, bahasa kitanya begitu, ceramah mencela siapa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wah, Utsman itu tidak benar, Utsman itu nepotisme. Terus disebarkan isu itu terus disebarkan sampai akhirnya berujung pada terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena terjadi gerakan massa dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir. Tapi akhirnya yang dari Mesir pulang tidak jadi, tinggal tersisa yang dari Kufah dan Basrah, Irak, terkonsentrasi di Madinah, mengepung rumahnya Khalifah Utsman bin Affan sampai akhirnya mereka membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bayangkan orang seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diisuin buruk
Jadi jelek enggak? Jadi jelek enggak? Jelek. Orang selevel sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sama seperti sekarang. Orang selevel sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu aja. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzunnurain, memiliki dua cahaya karena menikahi dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan malaikat aja malu sama dia. Kaifa la astahi wal malaikatu tastahi minhu. Gimana saya tidak malu dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Malaikat aja malu dengannya. Orang yang pernah dalam satu malam salat malam khatam Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu. Orang yang ketika jadi khalifah jadi pengajar Al-Quran juga di Masjid Nabawi. Jadi sahabat Utsman bin Affan ya khalifah, ya pengajar Al-Quran. Jadi para pengajar Al-Quran tuh ngajarin tahsin, tajwid. Anda jangan merendah hati. Anda mengikuti jejaknya salaf sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sanadnya Abi Abdurrahman As-Sulami, itu sanad qiraah tuh Abi Abdurrahman As-Sulami. Itu ke sahabat Utsman. Kata Abi Abdurrahman As-Sulami, saya ikut duduk di majelisnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 40 tahun. Kurang lebih kalau saya tidak salah ingat, kurang lebih. Masya Allah. Termasuk juga mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ngajarin cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis yang menjadi umdah dalam kaifiyat wudhu Nabi diantaranya hadisnya sahabat Utsman bin Affan. Tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran, sanadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi jelek di mata orang karena dijelek-jelekin sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apalagi hanya sekedar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi jelek, kenapa dijelek-jelekin? Apalagi di bawahnya lagi semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, jelek lagi, Wahabi itu. Apalagi cuman semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, makin dijelekin lagi. Siapa itu dia? Nggak punya guru, cuman tukang benerin jam. Allahu Akbar. Tukang benerin jam aja karya ilmiahnya banyak, buku-bukunya, kitabnya banyak. Yang hari ini orang baik antara yang pro dan kontra mengkajinya, membahasnya, menelitinya kembali. Tukang teliti jam Pak, dihina oleh sebagian orang, tapi karya kitabnya banyak, ilmu hadisnya banyak. Yang kuliah sampai doktor, karya kitabnya 1, 2, 3. Yang enggak kuliah sampai doktor semisal beliau rahimahullahu taala, karyanya begitu banyaknya. Allahu Akbar. Ia dilecehkan. Apa itu Albani? Dia mah bukan peneliti, bukan ahli hadis dia mah. Dia cuman pengkaji, peneliti hadis, tukang jam, enggak punya guru. Astagfirullah. Ya, gurunya cuman buku di perpustakaan. Oke, baik seperti Anda katakan. Lalu di mana Anda dengan dirinya? Anda yang katanya selesai pendidikan sampai jenjang S3 doktorah, beliau yang Anda cela itu katanya begini begitu peneliti jam, karyanya begitu banyak. Mana karya Anda yang bantah karya beliau? Hampir 50 tahun dihabiskan ilmunya meneliti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak katakan beliau tidak punya kekeliruan, namanya manusia kepada kekeliruan, tapi anda gitu juga lah sampai melecehkannya. Lihat, kalau seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dilecehkan aja jadi nampak buruk. Enggak usah lah, di atasnya sahabat Utsman bin Affan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan enggak? Dilecehkan. Awal mulanya orang pun akhirnya beranggapan buruk terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pas giliran ada di antara mereka itu sampai dimad diberitakan buruk. Pas giliran datang kepada Rasul, saya dengar anda ini katanya kesurupan ya. Dimad bilang begitu sama Rasul. Ya udah sini, mungkin bahasa kita, sini Muhammad, saya ruqyah kamu. Nabi mau diruqyah apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda mau dengar dari saya? Mau dengar, baik. Innal hamdalillah. Nah, khutbatul hajah, sebab wurud di antara sebab keluarnya hadis khutbatul hajah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya sampai selesai. Apa kata Dhimad? Wah, ini mah bukan perkataannya orang kesurupan. Enggak ada orang kesurupan ngomong bener begini, enggak ada ini. Ini bener nih, bagus ini perkataannya, enggak ada yang keliru. Lihat. Artinya bahwa kalau kita cuma dengar isu di luar, katanya begini, katanya begitu, katanya duduk dulu. Dengar dulu kayak Dhimad itu tadi. Ya, baru habis itu Anda boleh meruqyah lah itu. Allahu Akbar. Tapi memang itu salah satu perang itu adalah dibuat opini buruk. Catatan penting. Jadi hari ini kaum muslimin dikesankan apa? Buruk, dibuat opini buruk. Tapi ya tadi, apapun upaya yang dilakukan oleh sebagian manusia, ya tetap Allah Rabbul Alamin yang akan kemudian menampakkan kebenarannya, hakikatnya yang benar itu bagaimana dan seperti apa. Maka terkait dengan as-sukhriyah tadi, celaan, cacian, hinaan, bulian, kita tidak perlu terlampau bersedih menanggapi. Kalau itu terkait dengan pribadi, personal, ya udahlah, tidak usah terlalu dihilaukan. Tapi kalau bicaranya tentang aturan agama, ya kita jelaskan. Ini yang hak, ini yang keliru, ini yang benar, kita jelaskan. Wallahu a'lam. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Sekitar 5 menit lagi isya. Nah, tadi kan sudah diinformasiin, kasih waktu 5 menit buat tanya jawab. Kalau tidak ada, ya selesai, walhamdulillah. Gitu. Gak ada? Alhamdulillah gak ada. Nah, maka oleh karena itu, ya kita menghadapi kondisi kayak gini seperti sekarang ini, tentu juga setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Kayak gini, corona segala macam. Ini Allah Rabbul Alamin sudah takdirkan. Terjadi mesti terjadi. Jadi walaupun orang berusaha membuat, katanya isunya kan ini virus ini katanya ini apa? Konspirasi. Dan nggak tahulah, kita nggak ngerti juga bab konspirasi itu. Baca Al-Quran aja nggak pernah selesai mau baca konspirasi. Tapi katakanlah, anggaplah begitu. Sekarang, apakah kalau manusia menghendaki lalu Allah nggak kehendaki terjadi? Tidak, pasti Allah ada kehendak itu terjadi juga. Nah, apabila Allah Rabbul Alamin jadikan sesuatu terjadi, pasti ada hikmahnya enggak? Pasti ada hikmahnya. Nah, kita ambil hikmahnya di balik itu, belajar, mempelajari, merenung. Ya di antaranya agar kita kembali bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, setelah juga menempuh sebab-sebab yang diperkenankan, sebab kauni, menghindar, pakai masker kah, dan seterusnya. Itu kan sebab-sebab kauni ya. Tapi juga jangan lantas kemudian jadi panik banget gitu, panik gitu. Karena di sebagian negeri-negeri kafir panik luar biasa mereka. Ya, ada yang nggak berani keluar sama sekali, di rumah aja. Makanya beli makanan banyak itu ya, berdus-dus itu, mie instan tuh ditumpuk di rumah tuh. Ya sakitnya karena kebanyakan makan mie instan itu, mantar bukan karena kena virus itu. Ketakutan dan seterusnya. Ya tetap waspada perlu, tapi kemudian menjadi paranoid jangan. Ya. Akhirnya jadi paranoid, takut dan seterusnya, jangan. Mohon perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Setelah kita menempuh sebab-sebab itu, kan tinggal kita berdoa, mohon kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu. Nah, ini juga yang perlu kita pahami. Jadi jangan lantas kemudian kita jadi paranoid. Nah, nanti kita tunggu juga bagaimana nanti arahan dari pemerintah dan seterusnya, kita tunggu juga. Informasi dan seterusnya kita tunggu juga. Tetapi tadi yang perlu kita pahami bahwa nggak ada sesuatu yang menimpa kita lalu kemudian Allah nggak kehendaki lalu terjadi pada diri kita, nggak mungkin. Maka Nabi SAW sabdakan, ini wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah apa yang Allah tetapkan menimpa dirimu nggak mungkin meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Apa yang Allah tetapkan tidak akan menimpa dirimu nggak mungkin kita kena. Tapi tetap tadi ya, mengambil apa? Sebab, baik sebab kauni ataupun sebab syar'i. Ini penting difahami. Jadi bukan berarti mentang-mentang wah yang mematikan kita Allah ini, ya udah berdiri aja di rel gini, ada kereta lewat nggak mikir-mikir. Ya ini mah dosa, bunuh diri dia namanya. Karena dia telah melakukan sebab-sebab yang menyebabkan dia apa? Mati.
Yang mematikan Allah, tapi tidak lantas kita sembrono mengambil sebab-sebab kematian. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.